Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah subuh sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita buka pengajian kitab Fathul Qorib, bahas tentang masalah bersiwak. Jadi ini hari pertama atau pembahasan pertama, jadi kita pakai atau bahas pembahasan yang mudah dulu. Oke, langsung saja kita bacakan isi daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu asiwaku aidan ala ma yustaku bihi min araqin wa nahwihi. Faslun utawi iki ku pasal istimali alat siwaki ing dalam menggunaake alat bersiwak. Wa huwa, dan adapun siwak min sunanil wudu, termasuk daripada sunah-sunah wudu. Langsung saja saya artikan. Jadi di sini keterangannya bahwasanya memakai alat siwak yaitu termasuk daripada sunah-sunahnya wudu. Dan siwak ini dimutlakan juga, artinya pokoknya disebut siwak lah, yaitu alat yang bisa digunakan untuk menggosok. Semisal kayu arok dan selain kayu arok, misal kain dan lain sebagainya. Kemudian wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lisoimi fardun aw naflan wa tazulu karahatu bi guru bisyamsi wa ikhtara Nawawi ada mal karahati mutlaqan. Nah, sekarang hukum siwak itu sangat dianjurkan dalam setiap hal. Jadi kalau bisa dalam aktivitas ibadah kita nih gunakan siwak, bersiwak terus. Dan tidak makruh tanzih. Tidak makruh tanzih. Makruh itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh tapi tidak sampai menyebabkan dosa. Tapi kalau makruh tahrim, makruh sampai menyebabkan dosa. Kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang puasa. Jadi contohnya jam 12 habis zuhur kita puasa, kemudian kita pakai siwak, maka hukum bersiwaknya adalah makruh. Fardon, baik puasanya itu yang fardu, puasa wajib, au naflan atau puasa sunnah. Wa tazulu karoha bi ghurubi syamsi. Nah, tapi kalau misal sudah terbenamnya matahari, ya hilang makruhnya, ya hilanglah, kan sudah buka. Nah, kan kalau belum buka ya iyalah makruh, kan gitu. Waqtara Nawawi adamul karahati mutlaqan. Tapi Imam Nawawi itu memilih bahwasanya bagi orang yang berpuasa setelah waktu zuhur dia bersiwak enggak makruh, mutlak aja, pokoknya enggak makruh. Yang penting jangan ditelan air liurnya. Yang penting jangan ditelan air bekas wudu atau air kumul-kumulnya, yang telan. Kalau bisa enggak masalah, enggak makruh. Wa huwa aisiwaku fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Nah, bersiwak pada 3 tempat itu sangat dianjurkan, sangat disenangi. Min ghairiha ahaduha inda taghayyuril fami min azmin. Kila huwa sukutun tawilun wa kila huwa tarkul akli wa innama qala wa ghairihi liyashmila taghayyurul fami bi ghairi azmin ka akli dhirihin karihin min tawmin wa basalin wa ghairihima. Nah, yang pertama apa? Kita pakai bersiwak ini pada 3 tempat sangat dianjurkan, sangat senang sekali disenangi. Yang pertama yaitu ketika bau mulut berubah. Nah, kalau kita terasa mulut kita sudah bau, nah itu langsung bersiwak. Sebab bau itu karena apa? Pertama, lamanya diem aja, jarang ngomong-ngomong seharian tuh, misalkan. Kemudian kadang nggak makan puasa. Kalau puasa tuh rata-rata napasnya bau atau mulutnya bau, nah itu langsung untuk bersiwak. Atau dia
sebabnya bau ini berubah bau mulut karena makan sesuatu yang dimakruhkan seperti bawang, kan, bawang merah, bawang putih, jengkol, pete, pokoknya yang bau-baunya nusuk. Maka setelah itu langsung kita bersiwak. Terasa sedikit baunya langsung bersiwak. Watani ingda talatati watani ingdal qiyami ayat istiqoti minan naumi. Nah, yang keduanya ketika kita bangun tidur, baik bangun tidur setelah waktu zuhur, kemudian asar bangun siwak, kemudian tidur malam bangun subuh atau bangun tahajud siwak, pakai siwak. Itu sangat disenangi sekali. Wa thalithu indal qiyami ila shalah fardhan aw naflan wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawalati ka qiraatil qur'ani wa spiralil asnani wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnata wa ayustaka bi yaminihi wa yabda'u bil janibi al-ayman min famihi wa ayyamurruhu ala saqfi halqihi imraran latifan wa ala karasi adrosihi. Nah, jadi yang ketiganya yaitu ketika hendak mendirikan sholat. Nah, kalau kita mau sholat itu harus siwak. Dianjurkannya bersiwak, sangat dianjurkan. Baik sholatnya itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan wayata'akadu aidon dikuatkan juga bahwasanya ketika mau sholat, ketika hendak melaksanakan sholat kita bersiwak. Fi ghairi thalathati al-madhkurati, ing dalam selain tiga perkara tadi, maksudnya memang dikuatkan juga. Pertama kan ada tiga tempat yang sangat dianjurkan kita untuk bersiwak. Yang pertama yaitu ketika berubahnya bau mulut, yang kedua ketika bangun tidur, yang ketiganya ketika mau sholat. Nah, selain daripada itu pun ada lagi dalam kitab-kitab yang lain atau pembahasan yang lain, yaitu qiraatil Quran. Seperti kita mau baca Al-Quran, maka kita pun bersiwak terlebih dahulu. Wasbiroli asnani, kemudian ketika memang gigi kita sudah kelihatan kuning, maka bersiwak. Waisanu ayanuya bisiwaki asuna, kemudian niat bersiwak ini saya ikut sunnah Nabi. Saya niat ikut sunnah Nabi. Wa ayustaka biyaminihi, dan hendaknya bersiwak dengan dimulai dengan tangan kanan, atau dimulai dengan bagian kanan tangan kanan. Wa yabda'u bil janibi al-ayman, kemudian dimulai dengan arah sebelah kanan dulu, sebelah sini dulu kanan. Kalau kita bersiwak jangan kiri dulu, tapi kanan dulu. Min famihi, dari mulutnya, berarti kanan dulu, di sini kanan. Habis itu putar ke sini, kan, putar kan sampai halki imroh latifan, tapi pelan, jangan keras. Terus gini, kan gini, atau gini boleh, gitu. Nah, jadi itulah tadi. Jadi ada berapa teman-teman atau bapak-bapak yang sama-sama harap keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, ada sangat dianjurkan kita memakai siwak. Yang pertama yaitu ketika bau mulut. Yang kedua ketika ketika bangun daripada tidur. Yang ketiganya ketika hendak melaksanakan sholat. Yang keempatnya ketika mau baca Al-Quran. Yang kelimanya ketika giginya warna kuning, ya kan, 5. Terus kemudian siwak pakai tangan kanan, kemudian harus disunah ke sebelah kanan dulu, baru putar ke kiri. Gosoknya lembut aja. Kemudian kita niatkan bersiwak ini ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sungguh dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia akan bersama Rasulullah SAW dalam surga. Alhamdulillah. Jadi jamaah subuh yang sama-sama mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan pada subuh kali ini itu saja, karena saya rasa pembahasan ini cukup mudah, jadi tidak perlu banyak sekali diulang atau bagaimana. Cukup niat kita mengamalkan bersiwak ini. Harga siwak murah, paling mahal 10.000.
paling murah 5.000, tapi pahalanya sungguh luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kekuatan untuk kita bisa mengamalkan menyampaikannya. Untuk sempurnanya majelis kita baca doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.